Pemkot Pekalongan terus berupaya meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan solusi bantuan RTLH kepada masyarakat yang rumahnya tidak layak huni. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinperkim Kota Pekalongan, Andrianto, menyampaikan bahwa program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH ditunjukkan bagi warga yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni. Namun, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan ini. Kriteria utama penerima bantuan adalah status kepemilikan lahan yang harus milik sendiri, tingkat penghasilan maksimal sebesar UMK, rumah dalam kondisi tidak layak huni, dan hanya memiliki satu rumah tersebut. Ia berharap melalui program ini, warga Kota Pekalongan dapat tinggal di rumah yang lebih layak huni. Jadi untuk program RTLH itu adalah diperbantukan bagi masyarakat yang memang masih menempati di rumah yang tidak layak huni. Namun ada beberapa kriteria dari masyarakat tersebut yang bisa mendapatkan bantuan. Kriteria yang paling utama itu adalah yang status kepemilikan lahan. Ini kadang-kadang di Kota Pekalongan ini banyak RTLH tapi tidak bisa dibantu karena apa? Status lahannya itu masih milik PJKA atau milik tanah pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ini dari tingkat penghasilan mereka yang hanya paling maksimal itu ya di UMK. Kemudian juga yang jelas rumahnya tidak layak huni. Kalau rumahnya layak huni jelas itu tidak diperbolehkan. Kemudian dia hanya memiliki satu rumah, ada satu-satunya rumah itu yang diajukan untuk perbaikan. Nah, dengan adanya bantuan stimulan pembangunan rumah atau RTLH, ini harapannya semua masyarakat yang di Kota Pekalongan ini bisa menghuni, bisa tinggal di tempat rumah yang layak. Sementara itu, Heryu Purwanto, Kepala Bidang Perumahan Dinperkim Kota Pekalongan, menjelaskan bahwa program RTLH menjadi agenda tahunan Dinperkim, mengingat masih banyaknya rumah tidak layak huni di Kota Pekalongan. Tahun ini ada 441 rumah yang akan diintervensi, baik pada bagian lantai, dinding maupun atap yang rusak. Setiap rumah akan mendapatkan bantuan sebesar 10 juta rupiah, dengan rincian 8,5 juta rupiah untuk bahan material dan 1,5 juta rupiah untuk biaya tukang. Karena program ini bersifat swadaya, warga diharapkan dapat memberikan tambahan biaya untuk melengkapi kekurangan material atau biaya tukang jika diperlukan. Heryu juga menyebutkan bahwa jumlah rumah yang diperbaiki melalui program RTLH tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu jumlah rumah yang mendapatkan bantuan sekitar 700 unit, sementara tahun ini hanya 300 unit. Hal ini disebabkan adanya pengalihan anggaran dari aspirasi anggota dewan atau pokir ke kegiatan lain. RTLH atau Rumah Tidak Layak Huni dari tahun ke tahun itu merupakan salah satu program utama dari Dinperkim karena masih banyaknya rumah yang tidak layak huni. Nah, di tahun ini ada sekitar 491 rumah yang akan kita intervensi, baik dari lantainya, dindingnya, atau atapnya yang rusak. Setelah kita verifikasi, kita SK-kan, nanti kita akan bangun di tahun ini, seperti itu. Kalau total pembiayaan sendiri Bapak per rumah seperti apa? Dari pembiayaan ada 10 juta rupiah yang diperuntukkan untuk 8,5 jutanya untuk bahan material, terus yang 1,5 untuk upah tukang. Nah, karena ini bersifat swadaya, diharapkan masyarakat bisa menambah sendiri, misalnya kekurangan bahan atau upah tukang yang misalnya belum cukup untuk mengerjakan rumah. Kalau perbedaan dengan tahun yang lalu seperti apa? Perbedaan tahun lalu mungkin kalau dari segi pembiayaan hampir sama 10 juta, tetapi dari jumlah agak berbeda. Tahun lalu sekitar 700 rumah, ini turun jadi 300-an rumah, 351. Nah, ini dikarenakan memang kalau RTLH itu tergantung juga dari jumlah pokir juga, karena sebagian besar pokir, karena mungkin beberapa dewan mengalokasikan untuk kegiatan yang lain, aspirasinya seperti itu. Jumilah dan Abdul Cak, penerima bantuan RTLH, merasa bersyukur sudah mendapatkan bantuan, sehingga rumahnya sekarang sudah layak dihuni. Menanggapinya seperti apa? Senang atau seperti apa? Ya, senang. Ini apa aja Bu yang diperbaiki di rumahnya jenengan? Itu atap sama meninggikan rumah. Meninggikan dinding Bu ya? Ya, meninggikan dinding.
Berapa Bu perolehannya? 10 juta. Iya. Harapannya Bu dengan sudah diperbaiki rumahnya seperti apa? Hanya biar bisa Nyaman ditinggal Ibu. ditempati. Ya. Kan tadinya rusak berat. Biasa awal kalau hujan sering bocor Bu ya? Iya, semua Dari bocor depan sampai semua. belakang bocor semua. Iya. Alhamdulillah, Bu. Ya saya kira itu ya saya bersyukur diberi pemberian itu dan saya itu manfaatkan semua barang itu. Nanti yang swadaya dapat, yang lainnya itu ya sendiri gitu. Yang penting saya sudah terima kasih itu dibantu. Nah, itu Pak. Ini buat apa Pak? Peninggian rumah atau seperti apa? Ya itu peninggian rumah itu ya nanti untuk buat panggung itu loh Pak. Buat panggung ya. Supaya kan rumahnya itu tidak sesak. Biasanya kan kalau ada tamu dari mana, Ada saudara gitu. saudara itu tidurnya itu Susah, Pak, ya, nggak ada makanya. tempatnya lain saya tinggikan bisa untuk Jadi 2 lantai ya berarti, Pak, ya? Anak saya kan 4, mungkin kan bisa naik ke atas gitu ya. Oke. Harapannya ke depan seperti apa Bu? Ya mudah-mudahan ya mungkin saya harapannya ya dapat itu namanya apa? Bermanfaat untuk anak-anak keluarga, saya, Pak. generasi-generasi itu. Saya kan semuanya orang tuanya, misalnya apa namanya itu membuatkan rumah itu supaya untuk mewarisi itu Pak. Program RTLH ini menjadi salah satu upaya Pemkot Pekalongan untuk meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun tantangan keterbatasan anggaran tetap menjadi perhatian. Romi Suharto, Batik TV melaporkan.